Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Akbar Sinaga, NIM 2521068. Saya dari PTIK 21B. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan terakhir jenis keamanan WLAN. Di sini video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel. Penjelasan pertama yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Secara pengertian, jaringan nirkabel adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat kita berinteraksi tanpa menggunakan kabel fisik. Konsep umum jaringan nirkabel ini melibatkan penggunaan gelombang radio, inframerah, atau teknologi berbasis cahaya untuk mentransmisikan data dari perangkat seperti komputer, ponsel, dan router. Apa keuntungan utama jaringan nirkabel ini? Yaitu fleksibilitas dan mobilitas. Nah, memungkinkan pengguna mengakses jaringan dari berbagai lokasi tanpa terikat pada kabel. Jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan yaitu ada biasanya WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Nah, kalau pengertian dari WiFi itu sendiri yaitu teknologi nirkabel yang paling banyak digunakan untuk mengkoneksikan internet, rumah, dan bisnis. WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz untuk menghubungkan perangkat ke internet melalui router. Ada juga Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk mengkomunikasikan jarak pendek antara perangkat seperti handphone, keyboard, dan mouse. Bluetooth hemat energi dan cocok untuk perangkat dengan gaya baterai yang terbatas. Yang terakhir, ada jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini digunakan biasanya pada ponsel, mencakup teknologi seperti 4G, 5G pada generasi terbarunya. Nah, jaringan seluler menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi dan latensi yang rendah, membuka jalan untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Secara keseluruhan, jaringan nirkabel memungkinkan konektivitas yang luas dan fleksibel, mendukung kebutuhan komunikasi modern di berbagai situasi dan aplikasi. Ada beberapa perangkat keras yang telah saya rangkum di dalam materi ini, yaitu ada router nirkabel. Nah, router nirkabel ini berfungsi sebagai pusat distribusi sinyal WiFi, menghubungkan berbagai perangkat ke internet dan ke satu ke yang lainnya dalam jaringan lokal. Router mengarahkan lalu lintas jaringan dan memastikan bahwa data kita mencapai tujuan yang benar. Apa contoh dari router? Router ada contohnya yaitu router dari merek seperti TP-Link, Netgear, atau Asus. Misalnya TP-Link Archer dan Netgear Network X10. Selanjutnya ada access point. Nah, access point ini gunanya memperluas jangkauan nirkabel dengan menyediakan titik akses tambahan. Access point ini biasanya digunakan di lingkungan yang membutuhkan cakupan
jaringan yang luas seperti kantor, sekolah, gedung-gedung, dan tempat umum lainnya. Selanjutnya ada modem. Nah, modem ini berfungsi yaitu mengubah sinyal dari penyedia layanan internet atau ISP menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan. Modem ini sering terintegrasi dengan router dalam perangkat modem router combo yang menyederhanakan pengaturan jaringan. Ada juga adaptor nirkabel. Nah, fungsi adaptor nirkabel ini memungkinkan perangkat yang tidak memiliki kemampuan nirkabel bawaan seperti PC desktop untuk terhubung ke jaringan WiFi. Adaptor ini bisa berbentuk USB, stick, atau kartu VGA yang dipasang di dalam komputer. Oke, ada yang terakhir, repeater atau extendernya WiFi. Nah, fungsi dari repeater ini sendiri yaitu memperluas kembali jaringan sinyal WiFi dengan menerima sinyal dari router dan memancarkannya kembali. Perangkat ini berguna di rumah atau kantor-kantor yang besar dengan area yang sulit dijangkau oleh sinyal router utama. Perangkat keras ini saling bekerja sama untuk menyediakan jaringan nirkabel yang handal dan efisien, memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung di berbagai lokasi dan situasi. Setiap perangkat memainkan perannya masing-masing dalam memastikan konektivitas, kinerja, dan keamanan jaringan nirkabel. Selanjutnya, penjelasan terkait konsep umum WPAN. WPAN yang biasa disebut dengan Wireless Personal Area Network. WPAN adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang relatif lebih pendek. Nah, umumnya dalam radius beberapa meter saja. WPAN ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas bagi pengguna dalam menghubungkan perangkat mereka tanpa perlu menggunakan kabel yang sangat ideal untuk menggunakan pribadi di rumah, kantor, atau area terbatas lainnya. WPAN memiliki berbagai aplikasi, mulai dari perangkat wearable hingga sistem otomatisasi rumah pintar. Teknologi apa yang biasa digunakan dalam WPAN? Nah, WPAN memanfaatkan beberapa teknologi untuk menyediakan konektivitas yang efisien. Beberapa di antaranya yaitu ada Bluetooth. Bluetooth ini merupakan teknologi WPAN yang sangat populer dan banyak digunakan. Dikembangkan oleh Bluetooth Special Interest Group atau SIG. Bluetooth memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak sekitar 10 meter. Versi terbaru Bluetooth 5.0 dan 5.1 menawarkan jangkauan yang lebih jauh, kecepatan transfer yang lebih tinggi, dan fitur hemat daya. Apa keuntungan dari Bluetooth itu sendiri? Yaitu mudah digunakan, hemat daya, dan memiliki dukungan luar dari berbagai perangkat. Namun ada juga kelemahan dari Bluetooth itu sendiri. Kelemahannya yaitu interferensi dengan perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio 0.4 GHz dan potensi risiko keamanan jika tidak diamankan dengan baik. Yang kedua, ada teknologi infrared. Nah, teknologi ini menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan data antara perangkat. Nah, infrared ini adalah salah satu teknologi WPAN tertua yang masih digunakan dalam aplikasi tertentu yang memerlukan jarak dekat dan garis pandang langsung. Ada keuntungan
dari teknologi infrared ini yaitu tidak terpengaruh oleh interferensi radio karena menggunakan sinar inframerah. Dan juga ada kelemahannya, yaitu memerlukan garis pandang langsung antara perangkat jangkauan yang sangat-sangat pendek. Selanjutnya ada ultra wideband atau yang disingkat dengan UWB. Teknologi ini menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan transfer daya besar dalam jarak pendek dan presisi tinggi dalam pelacakan lokasi. Ada beberapa keuntungan tentunya ketika kita menggunakan teknologi ultra wideband ini, yaitu kecepatan transfer datanya itu tinggi, konsumsi daya rendah, dan kemampuan pelacakan lokasi yang sangat presisi. Tidak menutup kemungkinan ultra wideband ini memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan dari wideband ini yaitu jangkauannya terbatas dan masih dalam tahap adopsi awal di beberapa aplikasi. Selanjutnya, kita bahas terkait kelebihan dan kekurangan WPAN itu sendiri. Secara kelebihan, WPAN membuat situasi sangat berguna dalam berbagai situasi. Di sini WPAN memiliki beberapa kelebihan, yaitu kemudahan pengguna. Dengan tidak adanya kabel, perangkat dapat dihubungkan dan digunakan dengan lebih mudah dan lebih fleksibel tentunya. Dan ada mobilitas tinggi. Pengguna dapat gerak bebas tanpa terbatas oleh panjang kabel, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Ada pemasangan yang sederhana. Instalasi dan konfigurasi perangkat WPAN ini biasanya sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Dan yang terakhir, daya rendah. Teknologi seperti Bluetooth Low Energy dan Zigbee dirancang untuk memenuhi konsumsi daya yang sangat rendah, yang sangat ideal untuk perangkat yang dioperasikan dengan baterai yang kecil. Ada beberapa kelemahan di dalam WPAN, yaitu jangkauan WPAN ini terbatas. WPAN biasanya beroperasi dalam jangkauan beberapa meter saja, sehingga sangat tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Dan selanjutnya ada interferensi. Nah, perangkat WPAN yang beroperasi pada frekuensi yang sama, misalnya 2.4 GHz, dapat mengalami interferensi yang dapat mempengaruhi kualitas koneksi. Dan yang terakhir terkait keamanan. Komunikasi nirkabel lebih rentan terhadap serangan dan penyadapan dibanding komunikasi kabel. Oleh karena itu, implementasi protokol keamanan yang kuat itu sangat dipentingkan. Selanjut ada aplikasi WPAN. Nah, WPAN ini memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perangkat wearable. Nah, perangkat ini memungkinkan WPAN seperti smartwatch, tracker kebugaran, dan perangkat kesehatan untuk berkomunikasi dengan ponsel atau komputer. Selanjutnya ada perangkat audio. Perangkat audio ini menghubungkan perangkat audio seperti headphone, speaker, dan lain sebagainya. Dan ada selanjutnya controller rumah pintar. Nah, WPAN ini digunakan dalam sistem rumah pintar untuk menghubungkan sensor, lampu, termostat, dan juga perangkat otomatisasi lainnya. Dan yang terakhir ada peralatan medis. Perangkat medis menggunakan WPAN untuk menghubungkan berbagai alat atau monitoring kesehatan dan peralatan medis lainnya.
Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Casnya cuy. Dikat nanti ya kan. Oke, mohon maaf ada kesalahan. Oke, materi selanjutnya yaitu konsep umum WLAN. Oke, tadi kita telah membahas terkait WPAN. Selanjutnya ada WLAN atau yang disebut dengan Wireless Local Area Network. Secara pengertian, jenis jaringan komputer WLAN ini yaitu jenis jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat di area yang terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. Nah, WLAN ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, tabel, dan perangkat IoT berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, ada beberapa arsitektur wireless local area network ini, yaitu access point. Access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu berfungsi sebagai hub komunikasi dalam jaringan WLAN. Access point menghubungkan perangkat nirkabel ke kabel yang lebih besar seperti LAN atau internet. Access point menerima sinyal nirkabel dari perangkat dan meneruskannya ke jaringan kabel ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada client device. Nah, client device adalah perangkat yang terhubung ke WLAN melalui access point. Ini biasanya berupa komputer, laptop, smartphone, tablet, printer, atau perangkat IoT. Perangkat ini dilengkapi dengan adaptor nirkabel yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan access point. Dan yang terakhir ada wireless controller. Dalam jaringan yang lebih besar, wireless controller digunakan untuk mengelola beberapa access point. Wireless controller memudahkan pengelolaan, konfigurasi, dan pemantauan jaringan WLAN secara terpusat. Selanjutnya ada manajemen jaringan WLAN. Manajemen jaringan WLAN ini melibatkan beberapa aspek, termasuk yang pertama konfigurasi dan pengaturan. Di sini konfigurasi dan pengaturan yaitu mengatur parameter seperti SSD, kanal, dan keamanan jaringan. Selanjutnya ada pemantauan. Seperti namanya, yaitu memantau kinerja jaringan dan mendeteksi masalah seperti interferensi atau perangkat-perangkat yang bermasalah. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Di sini mendiagnosis dan menyelesaikan masalah jaringan untuk memastikan konektivitas yang stabil dan handal. Wow. Oke, baik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari WLAN itu sendiri. Keuntungan dari WLAN yaitu fleksibel. Perangkatnya itu mudah untuk berpindah-pindah tanpa kehilangan koneksi jaringan. Selanjutnya ada kenyamanan. Kenyamanan itu menghilangkan kabel fisik, memudahkan instalasi dan pengaturan jaringan. Selanjutnya ada ekspansi yang mudah. Menambah perangkat baru ke jaringan itu lebih mudah dibanding jaringan yang berkabel. Nah, ada beberapa kekurangan yaitu terkait keamanan. Keamanan WLAN ini lebih rentan terhadap akses tidak sah dan serangan dibanding jaringan kabel. Terkait kinerja, kecepatan dan kinerja biasanya bervariasi tergantung access point jarak pada access point atau jumlah perangkat yang terhubung. Oke, dan yang terakhir, materi yang terakhir yaitu jenis keamanan WLAN, wireless local area network.
Keamanan suatu hal yang sangat penting dari WLAN, karena jaringan nirkabel lebih rentan terhadap akses yang tidak sah dibanding jaringan yang berkabel. Beberapa mekanisme keamanan yang umum digunakan dalam WLAN adalah yaitu WEP atau Wide Equivalent Privacy. Nah, metode ini keamanan yang sudah usang dan tidak dianggap aman lagi. Selanjutnya ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Metode ini keamanan yang lebih aman dibanding WEP sebelumnya, tetapi sudah digantikan oleh versi yang terbaru. Apa itu versi terbaru? Yaitu WPA 2. Peningkatan dari WPA dengan enkripsi yang lebih kuat menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Selanjutnya ada yang versi terbarunya lagi, yaitu WPA 3. Menyediakan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan brute force dan lebih aman untuk jaringan bersifat publik. Oke. Selanjutnya ada apa lagi ya? Dikat. Oke, selanjutnya ada beberapa keuntungan dari WP3 yang telah kita jelaskan tadi. WP3 ini yaitu standar keamanan terbaru yang diperkenalkan oleh Wi-Fi Aliansi untuk memperbaiki kelemahan pada WPA 2 yang terdahulu. Ada beberapa keuntungan, yaitu perlindungannya itu lebih baik terhadap serangan brute force melalui SAE. Dan selanjutnya ada forward security, melindungi data yang dikirim sebelumnya jika kunci enkripsi saat dikompromikan. Ada selanjutnya Easy Connect, memudahkan pengaturan perangkat IoT dengan keamanan yang kuat melalui fitur konfigurasi yang lebih sederhana. Tidak memungkinkan WP3 ini memiliki kelemahan. Ada kelemahan WPA3 ini. Di antaranya, belum semua perangkat mendukung WPA3 karena teknologi yang relatif baru sehingga adopsinya masih berkembang. Selanjutnya ada MAC address filtering. Teknik ini mengizinkan atau menolak akses ke jaringan berdasarkan MAC perangkat. Dan selanjutnya ada SSID hiding. Dengan menyembunyikan SSID atau Service Set Identifier, jaringan tidak muncul dalam daftar jaringan yang tersedia di perangkat klien. Dan yang terakhir adalah VPN, Virtual Private Network. VPN digunakan untuk mengenkripsi seluruh lalu lintas jaringan antara perangkat klien dan jaringan, memberikan lapisan keamanan tambahan. Nah, dalam implementasi jaringan WLAN ini seringkali digunakan kombinasi dari beberapa metode di atas untuk mencapai tingkat keamanan yang optimal. Misalnya WPA2 dan WPA3 biasanya digunakan untuk enkripsi dasar. Keamanan jaringan harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang terbaru juga. Mungkin cukup sekian pemaparan materi terkait submateri yang telah diberikan. Saya Fauzan Akbar Sinaga, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah wal ridhoi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 521068. Saya dari PTIK 21B. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan terakhir jenis keamanan WLAN. Di sini video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah jaringan nirkabel. Oke, penjelasan pertama yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Secara pengertian, jaringan nirkabel adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat kita berinteraksi tanpa menggunakan kabel fisik. Konsep umum jaringan nirkabel ini melibatkan penggunaan gelombang radio, inframerah, atau teknologi berbasis cahaya untuk mentransmisikan data dari perangkat seperti komputer, ponsel, dan router. Apa keuntungan utama jaringan nirkabel ini? Yaitu fleksibilitas dan mobilitas. Nah, memungkinkan pengguna mengakses jaringan dari berbagai lokasi tanpa terikat pada kabel. Jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan yaitu ada biasanya WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Nah, kalau pengertian dari WiFi itu sendiri yaitu teknologi nirkabel yang paling banyak digunakan untuk mengkoneksikan internet, rumah, dan bisnis. WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz untuk menghubungkan perangkat ke internet melalui router. Ada juga Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk mengkomunikasikan jarak pendek antara perangkat seperti handphone, keyboard, dan mouse. Bluetooth hemat energi dan cocok untuk perangkat dengan gaya baterai yang terbatas. Yang terakhir, ada jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini digunakan biasanya pada ponsel, mencakup teknologi seperti 4G, 5G pada generasi terbarunya. Nah, jaringan seluler menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi dan latensi yang rendah, membuka jalan untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan Internet of Things atau IoT. Selanjutnya, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Secara keseluruhan, jaringan nirkabel memungkinkan konektivitas yang luas dan fleksibel, mendukung kebutuhan komunikasi modern di berbagai situasi dan aplikasi. Ada beberapa perangkat keras yang telah saya rangkum di dalam materi ini, yaitu ada router nirkabel. Nah, router nirkabel ini berfungsi sebagai pusat distribusi sinyal WiFi, menghubungkan berbagai perangkat ke internet dan ke satu ke yang lainnya dalam jaringan lokal. Router mengarahkan lalu lintas jaringan dan memastikan bahwa data kita mencapai tujuan yang benar. Apa contoh dari router? Router ada contohnya yaitu router dari merek seperti TP-Link, Netgear, atau Asus. Misalnya TP-Link Archer dan Netgear Network X10. Selanjutnya ada access point. Nah, access point ini gunanya memperluas jangkauan nirkabel dengan menyediakan titik akses tambahan
Akses point ini biasanya digunakan di lingkungan yang membutuhkan cakupan jaringan yang luas, seperti kantor, sekolah, gedung-gedung, dan tempat umum lainnya. Selanjutnya ada modem. Nah, modem ini berfungsi yaitu mengubah sinyal dari penyedia layanan internet atau ISP menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh perangkat jaringan. Modem ini sering terintegrasi dengan router dalam perangkat modem router combo yang menyederhanakan pengaturan jaringan. Ada juga adaptor nirkabel. Nah, fungsi adaptor nirkabel ini memungkinkan perangkat yang tidak memiliki kemampuan nirkabel bawaan seperti PC desktop untuk terhubung ke jaringan WiFi. Adaptor ini bisa berbentuk USB, stick, atau kartu VGA yang dipasang di dalam komputer. Oke, ada yang terakhir, repeater atau extendernya WiFi. Nah, fungsi dari repeater ini sendiri yaitu memperluas kembali jaringan sinyal WiFi dengan menerima sinyal dari router dan memancarkannya kembali. Perangkat ini berguna di rumah atau kantor-kantor yang besar dengan area yang sulit dijangkau oleh sinyal router utama. Perangkat keras ini saling bekerja sama untuk menyediakan jaringan